Oke, nah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan itu tentang persiapan ujian sekolah. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai gerak melingkar. Ya, oke. Di sini saya langsung saja ke contoh soal ya, materi akan saya berikan dalam bentuk modul. Nah, sebuah roda dengan jari-jari 50 cm. Nah, di sini diketahui jari-jari 50 cm berotasi dengan kecepatan sudut 900 rpm. Maka nilai besar berikut yang benar adalah. Nah, di sini ada kecepatan sudut, kecepatan linear, ada frekuensi periode. Oke, kita pahami dulu istilah rpm. Ya, ini dia. 900 rpm. Apa sih itu rpm? Ya, jadi dalam hal ini istilah rpm adalah singkatan dari rotation per minute atau putaran per menit. Ya, jadi dia menghasilkan 900 putaran dalam waktu 1 menit. Nah, jadi dalam hal ini kita dapatkan bahwa N-nya, ya ini dia, N, jumlah putaran adalah 900 dalam T adalah 1 menit. 1 menit sama dengan 60 detik atau 60 sekon. Oke, maka dari data ini kita akan dapatkan frekuensi terlebih dahulu. Maka frekuensi itu disimbolkan dengan F. Dapat dirumuskan F sama dengan jumlah putaran per waktu, yaitu 900 per 60 sekon. Harus dalam detik ya waktunya. Nah, 900 per 60 itu adalah 15 Hz. Jadi kita dapatkan frekuensinya 15 Hz. Oke, ini yang mengarahkan ke frekuensi 15 Hz udah, ini hanya A aja ya. Jadi kemungkinan jawaban A itu udah di atas 70%, kemungkinan jawabannya A. Ya, cukup gitu ya. Oke, kalau periodenya gimana? Periode udah kita pakai T sama dengan 1 per frekuensi sama dengan 1 per 15 sekon. Nah, 1 bagi 15 sudah kecil sekali. Tidak mungkin dia 15, 30 ataupun 15. Berarti CDE udah tidak mungkin. Ya. Nah, kecepatan sudut ya, berarti antara A dan B gitu kan. Nah, bagaimana kecepatan sudutnya? Kecepatan sudut itu dia adalah disimbolkan dengan omega. Omega sama dengan 2pi dikali F. Gitu ya. Yaitu 2pi dikali F-nya 15. 2pi kali 15 ya 30 pi dalam satuan rad per sekon. Nah, oke. Jadi dalam hal ini kita sudah dapat jawabannya. Ini dia ya. A. Bagaimana dengan kecepatan linear? Nah, ini nggak ditanyakan ya. Oke. Kecepatan linear disimbolkan dengan V. V sama dengan omega dikali R. Omeganya berapa? 30 pi dikali R-nya ini. Jari-jari. Ya, itu dia adalah 50 cm jadi meter 0,5. Jadi kita dapatkan bahwa kecepatan linearnya adalah 15 pi meter per sekon. Oke, jadi seperti itu dia. Nah, cuma ini yang diminta adalah frekuensi dan omega itu ya opsinya. Cuma pilihannya banyak sekali. Tapi ya kita sendiri yang menyesuaikan dengan option yang ada. Oke. Nah, sekarang kita lanjut di contoh soal berikutnya. Yang saya bahas itu adalah yang nomor 3. Nah, sebuah mobil melaju pada tikungan licin yang berjari-jari 25 meter. Nah, oke, berarti dari soal ini diketahui jari-jari lintasan tikungannya itu adalah 25 meter dengan sudut kemiringan theta adalah 22 derajat.
dengan G, ya, jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat atau 10 meter sekon pangkat min 2 sama. Kecepatan maksimum mobil tersebut agar tidak tergelincir adalah, nah diberikan di sini bahwa tan dari 22 derajat adalah sama dengan 0,4. Oke, itu sudah diberikan nilainya mendekati sekian, gitu kan? Ditanya Vmax. Apa sih kecepatan maksimumnya? Oke, ini udah ada rumus pasti. Ya, jawab bahwa Vmax sama dengan akar G R tan theta. Berarti ini dia sama dengan akar G-nya berapa? 10. R-nya 25. Tan theta udah ada, tan 22 ya. Udah ada 0,4. 0,4 kali 10, 4 kali 25, 100. Berarti dia adalah akar 100. Jadi kita ketemu bahwa Vmax sama dengan ya 10 meter per sekon. Oke, jadi kayak gitu aja. Ini dia rumusnya. Bahwa itu dia adalah apa namanya? GR tan theta diakarkan. Itu dia ya. Jawabnya adalah 10 meter per sekon. Ini dia B. Nah, jadi seperti itu untuk model soal yang lintasan gerak melingkar pada dengan sudut kemiringan tertentu. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk model soal yang hubungan roda-roda. Nah, di sini ada 4 buah roda ya, roda A, B, C, dan D. Nah, ini yang roda A ini yang paling dalam ya, yang di tengah-tengah ini posisinya ya. Oke, ini dia adalah roda A. Nah, ini dia. Roda A ini memiliki jari-jari RA. Kemudian ada roda B sampai di luar sini, ini adalah RB. Kemudian ada roda C, ini dia adalah RC-nya. Kemudian ini dia adalah jari-jari roda D. Nah, ini sudah disebutkan jari-jari roda A-nya 30. Oke, saya tulis di sini ya. RA sama dengan 30 cm, RB sama dengan 40 cm, RC sama dengan 25 cm, dan RD adalah 50 cm. Nah, roda B berputar dengan kecepatan anguler. Nah, kecepatan anguler itu kecepatan sudut. Diketahui bahwa di sini ya, omega B-nya adalah 50 rad per sekon. Yang ditanyakan, berapakah kecepatan anguler roda D? Nah, omega D sama dengan berapa? Gitu dia yang diminta. Oke. Nah, di sini konsepnya hubungan roda-roda itu ada dua jenis. Ada tak seporos dan ada yang seporos. Nah, untuk roda seporos, di sini ya kalau kita lihat, untuk roda seporos, ya roda seporos sih ya, A dengan B ini seporos, dia satu porosnya. Yang tak seporos itu adalah dihubungkan dengan rantai, misalnya atau dihubungkan dengan sabuk, yaitu A dengan C, kemudian yang bersinggungan C dengan D, itu tak seporos dia. Nah, untuk roda yang seporos, itu dia berlaku bahwa kecepatan sudutnya sama. Untuk roda seporos, yaitu misalkan adalah A dan B. Berarti berlaku omega A sama dengan omega B. Itu roda seporos. Omega itu jabarannya gimana? Omega itu adalah VA per RA sama dengan PB per RB. Ini roda seporos. Kalau yang tak seporos, itu yang sama apanya? Yang sama adalah kelajuan linearnya. Ya, itu dia adalah A dengan C ya. A, C, dan D. Dia berlaku bahwa
Kelajuan linear roda A sama dengan kelajuan linear roda B. Kok B? C ya. Sama dengan VC sama dengan VD. Nah, gimana dia rumusnya? V itu adalah omega kali R. Omega A dikali RA sama dengan omega C dikali RC sama dengan omega D dikali RD. Nah, itu dia konsepnya. Sekarang kita tinjau dulu. Oke. Di sini ya. Kita tinjau roda A dan B. Ini dia adalah seporos. Maka berlaku omega A sama dengan omega B. Ya. Ini udah diberikan omega B-nya 50. Kan? Berarti omega A sama dengan omega B-nya 50. Terdapat 50 rad per sekon. Gitu dia ya. Itu omega A-nya. Kenapa kita harus nyari omega A? Karena A yang berhubungan langsung dengan C, dan C ini berhubungan langsung dengan D. Jadi, untuk mengetahui D, jika diketahui B, gitu kan, B ini ya kan, B yang diketahui omeganya. Nah, maka ya kita harus lihat A, kemudian lihat C, baru ketemu D, karena itu hubungannya. Ini roda-roda ya, gear gitu kan, misalkan. Oke, kita udah dapat omeganya. Selanjutnya kita cari dari A ke D. Nah, kita tahu di sini A, C, dan D adalah tak seporos. Ya, selanjutnya di sini ya, A, C, dan D adalah tak seporos. Tadi udah kita sebutkan, itu yang sama adalah VA sama dengan VC sama dengan VD. Nah, data yang kita miliki adalah A. Yang ingin kita ketahui adalah D. Maka, yang langsung saja kita pakai bahwa VA sama dengan VD. Ini yang kita pakai. VC-nya gimana? Oke, kita abaikan karena kita nggak butuhkan datanya. Yang kita butuhkan adalah D. Nah, berarti saya jabarkan ulang di sini ya, bahwa VA sama dengan VD. V itu adalah omega kali R. Omega A dikali RA. Ini dapatnya di mana gitu kan? Ini adalah hubungan antara kecepatan sudut dan kelajuan linear serta jari-jari. Memang kayak gini dia hubungannya. Nah, Oke, omega ya. Omega D dikali RD. Nah, omega A udah ada tadi ya, 50. 50. Ya, RA-nya boleh nggak dibiarkan senti? Oke, boleh. Yang penting RA dengan RD sama satuannya nanti kita sederhanakan. Ini saya tunjukkan ya. RA-nya ya 30 cm sama dengan omega D kali RD-nya berapa? 50 cm. Nah, ini cm dengan cm kita sederhanakan. Cm dengan cm sederhana. Oke, ada 50 lagi ya. Nah, 50 bisa kita sederhanakan kok. Ya. Ya kan? Oke, ini 50, ini juga 50. Sisa berapa? 30. Nah, 30 ini satuannya satuan rad per sekon. Nah, jadi kita dapatkan di sini 30 rad per sekon itulah omega D. Jadi, omega D sama dengan 30 rad per sekon. Oke, jadi itu yang kita dapatkan. 30 rad per sekon, jawabnya adalah E. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini saya tunjukkan hubungannya ya. Kenapa kok omega V itu adalah omega kali R. Ini kalau kita lihat transformasi segitiganya gitu ya. Sambil kalian ingat lagi. Ini dia. Kelajuan linear V. Ini adalah kecepatan sudut omega. Kemudian ini adalah jari-jari lingkaran. V sama dengan omega R. Omega sama dengan V per R. Nah, itu yang bisa kita pakai. Ini ya. Ini transformasi segitiganya. Nah, oke, sekian dulu dari saya. Silakan nanti kalian bisa lanjutkan belajar mandiri, mengerjakan contoh soal yang lain. Oke, sampai berjumpa lagi dan selamat belajar.